Tiga partai tersebut adalah ketika kita melawan Genoa ya. Saat itu Junior Mesias mencetak gol di menit 95. Akhirnya kedudukan menjadi seri 2 sama melawan Genoa. Lalu kemudian ketika kita kalah Derby della Madonnina melawan Milan, itu Gabbia juga mencetak gol di menit 88. Akhirnya kita kalah. Dan terakhir kemarin Yildiz mencetak gol di menit 82 yang membuat kedudukan menjadi imbang 4 sama. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, pasca pertandingan, gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut dan juga statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Berarti dalam hal ini adalah dari pertandingan Derby di Italia yang berakhir 4 sama. Oke deh, langsung saja kita mulai untuk cerewetin Inter hari ini. Dengan kebobolan 4 gol di Derby di Italia kemarin ya, di partai melawan Juventus. Ini berarti di Serie A teman-teman sejauh ini ya, sampai dengan Giornata 9, hanya ada 5 tim yang kebobolan lebih banyak gol dibandingkan Inter di kandang sendiri, yaitu Lecce, Verona, Genoa, Cagliari, dan Parma. Ini 5 tim yang jelas levelnya jauh berada di bawah Inter teman-teman. Dan selain itu teman-teman, berarti sejauh ini ada 10 tim yang kebobolan lebih sedikit dibandingkan Inter. Anjir, lini pertahanan kita jadi mediocre banget ya. Jadi papan bawah banget teman-teman. Kita cuma lebih baik dibandingkan Lecce, Verona, Genoa, Cagliari, dan Parma. Dan di atas kita dalam hal ini pertahanan ya, ada 10 tim yang lebih baik. Aduh, parah banget. Banyak yang membandingkan teman-teman kiprah kita di musim ini sama seperti kiprah musim keduanya Inzaghi ya, yaitu musim 2022-2023. Saat itu di paruh pertama lini pertahanan kita jelek banget. Memasuki pertengahan musim ya, bulan Januari, Februari, perlahan tapi pasti pertahanan kita mulai membaik, mulai solid. Dan bahkan di akhir musim kita mampu masuk ke babak final Liga Champions. Nah sekarang teman-teman, ayo kita coba bandingkan apa benar musim ini tuh sama seperti musim 2022-2023 ya. Ini silakan teman-teman lihat pada layar. Di musim 2022-2023 sampai dengan Giornata 9, Inter ada di peringkat 7 mengoleksi 15 poin, yaitu berasal dari 5 kali menang, tidak ada seri sama sekali, dan 4 kali kalah. Total Inter mencetak 16 gol dan kebobolan 14 kali. Selisih golnya cuma 2. Lalu kemudian di saat itu peringkat satunya adalah Napoli dengan 23 poin. Berarti jarak kita dengan Napoli saat itu adalah 7 poin. Nah sekarang beralih, kita lihat di musim ini. Sampai dengan Giornata 9, Inter ada di peringkat 2 mengoleksi 18 poin dari 5 kali menang, 3 kali seri, dan 1 kali kalah. Total kita mencetak 21 gol dan kebobolan 13 gol. Ini berarti selisih golnya beda 8 ya. Dan kemudian di peringkat 1 ini sama juga ya, ada Napoli dengan 22 poin. Jarak kita dengan Napoli 4 poin. Nah kalau dilihat dari perbandingan data tersebut, sebetulnya berarti ada benarnya juga ya. Kalau ada orang yang menyamakan performa kita di musim ini sama seperti performa di musim 2022-2023. Tetapi harus lebih spesifik, yaitu performa dalam hal ini pertahanan. Kita sama-sama mudah dijebol. Di musim 2022-2023 kita kebobolan 14 gol, dan di musim ini kita kebobolan 13 gol, cuma beda 1 gol aja. Akan tetapi teman-teman, di sisi lain menurut gua kita tidak seburuk itu ya. Di musim ini kita ada di peringkat 2 dibandingkan saat itu ada di peringkat 7. Kemudian jarak dengan Capolista juga tipis, cuma 4 poin saja. Sedangkan saat itu kita berjarak 7 poin, sangat jauh. Lalu kemudian yang lebih membedakan lagi adalah lini depan. Di musim ini kita sangat produktif ya, sudah mencetak 21 gol. Dibandingkan di musim 2022-2023 kita cuma mencetak 16 gol. Jadi menurut gua teman-teman, boleh sedih, boleh kesel ya, boleh kecewa, tapi tidak perlu separah itu ya. Karena menurut gua kita masih jauh lebih baik lagi. Dan juga musim masih sangat panjang ya. Gua optimis Inzaghi punya jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini. Biar gimana pun juga teman-teman, kita harus bersyukur dan terus mensupport Simone Inzaghi ya. Kalau menurut gua pribadi, Simone Inzaghi adalah salah satu pelatih muda terbaik
terbaik di dunia saat ini. Kalau di Serie A bahkan menurut gua adalah yang terbaik. Dan sejauh ini, sejak tahun pertamanya bersama Inter, Simone Inzaghi selalu rutin ngasih kita trofi. Dan kalau dilihat rata-rata poin yang dia peroleh ya, dibandingkan pelatih-pelatih Inter sebelumnya, Inzaghi adalah yang terbaik. Dan selain itu, ada catatan-catatan yang juga tidak boleh kita lupakan, bahwa di musim ini Simone Inzaghi pramusimnya tidak optimal ya, karena banyak pemain yang absen untuk membela tim nasionalnya masing-masing ya, di Copa America dan juga di Piala Eropa. Dan ketika musim mulai berjalan, ini kalau gue coba perhatikan teman-teman, di partai-partai yang mana kita tersandung ya, kita tidak mendapatkan poin penuh atau tampil buruk, itu biasanya karena ada pengaruh dari international break. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi gue ingin mengajak kita semua untuk tetap memberikan dukungan penuh untuk Simone Inzaghi ya. Semoga Simone Inzaghi bisa segera mengembalikan sentuhan dan kondisi fisik para pemain kita ya, sebaik musim lalu. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya dari partai derby di Italia kemarin. Lautaro Martinez teman-teman kembali gagal mencetak gol. Dan ternyata sejauh ini Lautaro Martinez sudah tidak mencetak gol di 9 partai kandang. Parah banget. Terakhir kali Lautaro Martinez mencetak gol di Giuseppe Meazza adalah di 28 Februari, anjir, di musim lalu. Lautaro Martinez sudah absen mencetak gol ya di partai melawan Genoa, Napoli, Empoli, Torino, Lazio, Atalanta, Milan, Torino, dan terakhir Juventus. 9 partai kandang tidak mencetak gol sama sekali. Aduh, gimana ini Lautaro. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya dari partai melawan Juventus. Gol Yildiz di menit 82 teman-teman, yang membuat skor menjadi imbang 4 sama ya. Ini adalah untuk yang ketiga kalinya di musim ini teman-teman, Inter gagal mempertahankan kedudukan dengan kebobolan di menit-menit terakhir. 3 partai tersebut adalah ketika kita melawan Genoa ya. Saat itu Junior Mesias mencetak gol di menit 95, akhirnya kedudukan menjadi seri 2 sama melawan Genoa. Lalu kemudian ketika kita kalah Derby della Madonnina melawan Milan, itu Gabbia juga mencetak gol di menit 88. Akhirnya kita kalah. Dan terakhir kemarin Yildiz mencetak gol di menit 82 yang membuat kedudukan menjadi imbang 4 sama. Aduh, ada apa ini dengan lini pertahanan kita ya? Udah mudah dibobol, kebobolannya di menit-menit akhir yang membuat kedudukan menjadi berubah. Kalau menurut gua ini sih soal stamina ya, karena stamina menurun akhirnya fokusnya jadi buyar. Lalu kemudian lanjut data fakta yang berikutnya lagi dari derby di Italia. 4 gol yang dicetak oleh Inter ke gawang Juventus itu berasal dari 9 tembakan ke arah gawang, dari 9 shot on target teman-teman. Sedangkan Juventus 4 golnya tercipta dari 5 shot on target. Buset, dari sini sangat terlihat ya bahwa Inter dari lini depan tidak perlu dikhawatirkan, bisa membuat 9 tembakan ke gawang ya ke arah Juventus. Tetapi yang berhasil terkonversi gol cuma 4. Nah, yang parah nih ya lini pertahanan kita cuma kena 5 shot on target, tapi 4-nya berbuah gol. Kalau dari data tadi teman-teman, kita bisa membuat 2 kesimpulan ya. Yang pertama adalah lini pertahanan kita seburuk itu, dari 5 shot bisa kebobolan 4. Atau sebaliknya, kesimpulan yang kedua adalah lini depan Juventus sebagus itu ya, bisa sangat efisien. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi expected goalnya teman-teman, Inter 3,13 sedangkan Juventus 2,17. Ini artinya kedua tim ya, baik Inter maupun Juventus, mencetak gol lebih banyak dibandingkan seharusnya. Akan tetapi dari sisi Juventus, expected goal mereka lebih kecil ya, cuma 2,17. Artinya dari sisi peluang emas, Juventus harusnya cukup mencetak 2 gol saja. Sedangkan pada kenyataannya Juventus mampu mencetak 4 gol. Ini berarti ada 2 gol Juventus yang seharusnya bisa diantisipasi, tidak perlu terjadi. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi, gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Zelinski, dia ditanya tentang jalannya pertandingan. Zelinski bilang begini: tentu saja ada penyesalan dengan hasil seri ini. Kami seharusnya bisa menutup pertandingan dengan gol kelima, tetapi kami tidak berhasil. Dan terlihat masalah kami dalam gol-golnya Juventus adalah karena ada banyak ruang yang terbuka. Kami harus segera memperbaiki ini karena Inter yang tahun lalu tidak pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang pergantian pemain? Kenapa Anda digantikan oleh Fratesi? Lalu kemudian Zelinski menjawab begini:
Saya merasa lelah di bagian flexor. Lapangan tidak bagus hari ini sehingga saya kesulitan dan meminta untuk segera diganti. Jadi ternyata yang minta ganti adalah Zelinski, teman-teman. Kita semua nyalain Inzaghi ya. Ternyata Zelinski sendiri yang minta diganti. Lalu kemudian Zelinski menjawab, "Saya merasa bermain dengan baik, tetapi saya lebih suka bermain lebih maju di posisi favorit saya. Namun apabila ada keadaan darurat, saya akan bermain dimanapun pelatih meminta saya." Ya, ternyata Zelinski tidak suka, teman-teman, jadi regista. Kalau bisa di tempat lain, dia akan lebih bersyukur. Lalu kemudian berikutnya lagi, ada statement dari Denzel Dumfries, teman-teman, tentang jalannya pertandingan. Dumfries bilang begini, "Kami sudah banyak membahas tentang fase pertahanan. Kami harus mampu fokus bertahan sebagai sebuah tim. Dan inilah yang kurang, yang membuat kami kerap kebobolan terlalu banyak gol." Waduh, Dumfries bicara tentang pertahanan dan kebobolan. Padahal kebobolan kita dari Yildiz ya, 2 gol. Itu ada andil besar Dumfries di situ. Lalu kemudian ada statement juga dari Simone Inzaghi tentang jalannya pertandingan. Simone Inzaghi bilang begini, "Saya sangat marah, ada kekecewaan, tetapi sebagai pelatih saya harus mulai dari awal lagi. 4 gol akan kami analisis. Anda boleh saja menerima 4 tembakan dari lawan, tetapi tidak boleh menerima 4 gol dari 4 tembakan." Lalu kemudian Inzaghi ini bicara cukup panjang ya. Dia juga bilang bahwa di momen seperti ini kami perlu bekerja lebih baik lagi. Dalam pertandingan terakhir kami sudah 2 kali clean sheet. Dan hari ini jumlah tembakan ke gawang kami dan expected goal sebetulnya sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Akan tetapi di pertandingan ini kami terlalu mudah kebobolan. Anda tidak boleh kebobolan 4 gol dari 4 tembakan melawan Juventus. Tidak boleh. Lalu kemudian Inzaghi juga bilang, "Hari ini penonton netral pasti menikmati pertandingan, tetapi saya tidak. Sama, gue juga gak menikmati pertandingan. Deg-degan dari menit pertama." Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Inzaghi, "Apa pendapat Anda tentang De Vrij yang bermain buruk di babak pertama?" Lalu kemudian Inzaghi bilang begini, "Sulit untuk membicarakan dan menyalahkan satu pemain tertentu." Lalu kemudian jurnalisnya nyaut lagi, "Kalau begitu apa pendapat Anda tentang Bisek dan Fratesi yang Anda masukkan di babak kedua dan bermain buruk?" Kemudian Simone Inzaghi bilang begini, "Jangan terlalu mudah menyalahkan pergantian pemain. Di babak pertama kami kebobolan 2 gol melalui kesalahan yang sama, dan itu terjadi sebelum Fratesi dan Bisek masuk. Jadi ini adalah kesalahan keseluruhan pemain Inter." Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari pelatih Juventus, Thiago Motta. Dia bilang begini, "Kami hari ini kadang-kadang bermain sangat bagus dan kadang-kadang sangat buruk. Pada posisi tertinggal 4-2, Inter layak dan seharusnya bisa menutup pertandingan. Tetapi mereka tidak melakukannya dan kami berhasil bangkit. Bahkan pada posisi 4 sama, bisa saja kami memenangkan pertandingan. Kami dari sisi performa masih bisa meningkat dari segala aspek. Namun hari ini kami menderita dalam bertahan. Inter sangat kuat, mereka punya banyak pemain yang bisa membuat perbedaan. Namun pertandingan hari ini adil bagi kedua tim." Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.